Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian yang sudah tidak sabar menunggu kehadiran film horor? Tenang, karena kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film yang cukup mengerikan berjudul The Possession of Hannah Grace 2018, di mana film ini menceritakan seorang mantan polwan cantik yang kini bekerja sebagai petugas kamar mayat. Namun semuanya menjadi mengerikan saat ia menangani sesosok jasad yang aneh. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada keburu ada yang komen udah lihat bang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya prosesi pengusiran setan pada seorang kewes yang bernama Hannah Grace. Hannah Grace! Stop! You have to fight. Fight. Di tengah kesurupan ekstrim, si ayah yang bernama Louis berhasil membuat Hannah tersadar untuk sementara. Si ayah pun meminta Hannah untuk bisa melawan si setan yang berada dalam tubuhnya. You have to fight. In the name of the sun. Your daughter is mine. Di tengah situasi mencekam, si iblis berkata jika Hannah sudah menjadi miliknya. Dirasa tak ada cara lain, Louis pun terpaksa melakukan sesuatu. Naas sekali, Louis pun terpaksa harus menghabisi Hannah sebelum si iblis melakukan hal yang lebih mengerikan. Kemudian scene beralih pada seorang kewes cantik bernama Megan yang baru saja tiba di sebuah rumah sakit di kota Boston. Saat dihampiri bestinya yang bernama Lisa, ia pun langsung mengajak Megan ngopi terlebih dulu. Sambil ngopi, Megan pun berterima kasih pada Lisa yang telah memasukkan lamaran kerjanya di rumah sakit ini. Terlebih ia sudah menganggur hampir 3 bulan. Namun Lisa berkata jika ia hanya bisa memasukkan Megan di bagian kamar mayat saja. Singkat waktu, Megan yang sudah diterima kerja terlihat diajak Dr. Louis untuk melakukan room tour terlebih dulu. Di saat itu pula, Dr. Louis menanyakan alasan Megan yang mau bekerja di bagian kamar mayat. Terlebih sebelumnya, Megan adalah seorang polwan. Lantas Megan berkata jika ia sudah dipecat karena ketergantungan Uya Haram setelah mengalami depresi parah. Tapi kini ia sudah sembuh dan ingin memulai hidup yang baru. Di dalam lift, si dokter menjelaskan jika pengurus kamar mayat selalu mengalami halusinasi dan terkadang mendengar suara-suara aneh. Namun Megan yang open-minded menjelaskan jika dirinya bukanlah tipe orang yang percaya tahayul, di mana yang sudah mati ia anggap segalanya sudah selesai. You lose it, hospital security has to let you in. Most of the lights are on the sensor. There's lots of files that need to be entered into the system. Men's room is down there, women's room is down The there. intake bay is for drop-offs only. So you bring the cadaver up from the intake bay. And then close-ups. Rigor mortis makes a corpse bigger and make it easier to handle. This doohickey sends the prints to a crime data. Green? Thanks, Mo. Dirasa sudah menjelaskan semuanya, Megan diminta Dr. Louis untuk mulai bekerja esok hari dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Di keesokan harinya, Megan yang selesai melakukan rehab berusaha mengawali harinya dengan berolahraga. Di malam harinya,
Megan yang akan memulai tugas terlihat dihampiri satpam galing blonde bernama Dave. "Neng, kalau perlu sesuatu panggil AA saja, karena AA sudah biasa jadi badut cinta." Dirasa ada jasad baru yang datang, Megan pun bergegas pergi ke area bongkar muat. Saat kedatangan jasad baru, Megan diberitahu si petugas untuk langsung melakukan pemeriksaan. Kalau tidak, nanti jasadnya bisa bangkit lagi. Mendengar banyolan si petugas, Megan pun tak terlalu memperdulikannya. Eta si goodbye. Sontak Megan pun kesal dengan si galing pirang yang kembali caper. Meski Dave terus meminta maaf, Megan yang kesal meminta Dave untuk segera pergi dan jangan mengganggu pekerjaannya. Singkat waktu, Megan yang akan mengakhiri tugas malam ini tiba-tiba mengalami kejadian aneh. Hey. Rupanya semua itu hanyalah halusinasi dari trauma Megan saat masih bertugas sebagai polwan. Di mana pada saat itu, Megan yang sedang mengejar penjahat malah tidak berani untuk menembaknya. Hingga ia pun kecolongan dan mengakibatkan rekannya tewas tertembak. Hingga dari kejadian itu, Megan yang mengalami trauma malah melampiaskannya pada Uya Haram. Hingga membuatnya dipecat dari kesatuan. Di keesokan harinya, Megan kedatangan seorang polisi bernama Andre yang merupakan mantan kekasihnya ketika masih bertugas, di mana kini Andre berniat untuk membawa barang-barangnya ketika hidup kumpul banteng bersama Megan, sekalian mengecek keadaan Megan saat ini. Dan meskipun Andre kaget mendengar Megan menjadi petugas kamar mayat, namun Andre hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mantannya ini. Tak lupa ia berterima kasih atas jepitan celengan yang selalu Megan berikan. Saat Megan kembali bertugas, ia pun kembali mendapat bel dari ruang bongkar muat. Namun sesampainya di area muat, Megan pun heran karena tidak ada petugas yang membawa jasad. Rupanya bel tersebut merupakan upaya seorang pria misterius yang berpura-pura menjadi petugas. Dengan alasan kunci aksesnya ketinggalan di rumah, ia pun meminta Megan untuk membuka pintu. Namun jelas saja hal itu melanggar aturan. Yes, I do. No. Sir. Morgue. Sesaat kemudian, Megan pun melaporkan kejadian tadi pada satpam, namun di saat itu pula, ia pun kedatangan seorang petugas yang membawa jasad. Drop off? Hey, yeah. Sekembalinya ke ruang muat, si petugas bernama Randy merasa kesulitan untuk mengeluarkan jasad sendirian, karena kebetulan rekannya tidak masuk kerja akibat mengalami gejala tipes. Randy pun meminta Megan untuk membantunya. Meskipun ragu untuk meninggalkan pos, Megan yang kasihan terpaksa membantu. He is holding up with his psycho ex-girlfriend. I think you should probably pick a better psycho ex-girlfriend next time. Namun seketika Megan pun heran saat sekilas melihat seorang pria memasuki lift. Dirasa hanya perasaannya saja, Megan pun tidak terlalu memperdulikannya. Sambil membawa mayat, Randy berkata jika jasad ini ditemukan oleh pihak kepolisian di sebuah lembah dengan kondisi sedang dibakar oleh seorang pria misterius. Namun suenya pria misterius ini berhasil kabur dan kini menjadi buron. Dan setelah dicek, rupanya jasad ini adalah jasad Hannah Grace, si kewes yang kerasukan di scene awal tadi. Lalu dirasa sudah selesai melakukan tugasnya, Randy pun pamit untuk pulang. Thanks for the help, Megan. I promise. Sesaat kemudian, Megan langsung melakukan pemeriksaan dan rekam identitas pada jasad Hannah.
Aneh sekali, tiba-tiba saja alat ini error dan tidak berfungsi. Lantas apa boleh buat, Megan pun berniat untuk melakukan sidik jari terlebih dulu. Entah apa yang sebenarnya terjadi, lagi-lagi alat yang biasa digunakan mengalami error. Dirasa semua alat mengalami kerusakan, Megan akhirnya menunda proses rekam identitas dan memasukkan jasad ini ke dalam lemari. Keanehan kembali terjadi saat alat-alat medis terjatuh dengan sendirinya. Dan saat Megan membereskan pecahan kaca, ia malah tergores dan berdarah. Oh my god! Tanpa Megan sadari, darah dari lukanya malah menetes pada jasad terkutuk ini. Selang beberapa saat, Megan yang sedang mengobati tangannya kembali mengalami keanehan dengan lemari Hannah yang terbuka dengan sendirinya. Kemudian, Megan yang penasaran berniat melakukan identifikasi kasus pada jasad Hannah menggunakan website kepolisian. Namun karena dirinya sudah dipecat, untungnya Megan masih ingat dengan ID mantannya, di mana mereka sering bertukar password ketika sedang ngebucin. Setelah mendapat identitas Hannah, ia pun bergegas melakukan pencocokan melalui mata, yang katanya si Hannah ini memiliki mata berwarna coklat. Namun ia pun heran dengan mata Hannah yang memiliki warna biru seperti Gojo Sunarto. Di saat itu pula ia pun merasa aneh dengan lalat yang muncul dari tubuhnya. Aneh sekali, Megan pun heran dengan apa yang tadi ia lihat. Dirasa halu akibat kelelahan, Megan pun memutuskan untuk menyudahi pekerjaannya. Dan tanpa Megan sadari, lampu yang menyala tiba-tiba berbentuk salib terbalik. Namun saat sedang beres-beres, tiba-tiba Megan mendengar suara gaduh dari arah kamar mayat. Dirasa si Kribo kembali berulah, Megan pun langsung mengeceknya. Dave? Dave, you promised. Lah Bagong kok hilang? Sontak Megan pun heran dengan jasad Hannah yang tiba-tiba menghilang. Oh, ternyata semua ini adalah kelakuan si pria misterius yang berhasil menyusup. Ia pun meminta Megan untuk diam. Namun untungnya Megan yang ahli bela diri berhasil membuat pria ini kabur. Kemudian Megan bergegas menelepon bantuan pada para satpam. Call the police now. Sambil menunggu bantuan datang, jiwa polwan Megan yang bangkit membuatnya nekat melakukan pencarian. Setibanya di ruang kremasi, Megan langsung menghentikan kelakuan pria ini yang akan membakar jasad Hannah. Namun pria ini berkata jika Megan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Get off of me! You gotta destroy her body. Get him up! You coming? You gotta destroy her body. She's not dead! Saat pria misterius ini tertangkap, ia pun memberitahu Megan jika jasad Hannah harus segera dilenyapkan sebelum sesuatu yang mengerikan terjadi. Ia pun menambahkan jika sebenarnya jasad Hannah belum mati. Di mobil polisi, rupanya pria misterius ini adalah ayahnya Hannah Grace sendiri. Kembali ke kamar mayat, Megan pun kembali memasukkan jasad Hannah ke dalam lemari. Namun baru saja beberapa langkah mundur, lemari kembali terbuka dengan sendirinya.
Betapa syoknya Megan saat jasad Hannah tiba-tiba menatap ke arahnya. Sesaat kemudian, Megan yang sedang panik sedikit merasa lega saat dihampiri Lisa yang menanyakan keadaannya setelah diserang penyusup. Namun bukannya itu yang membuatnya syok, tapi Megan menceritakan jika barusan ia mendengar suara nafas yang berhembus dari sesosok jasad. Mendengar hal itu, Lisa pun merasa heran dengan apa yang dikatakan Megan. Dirasa Megan hanya sedang mengantuk, Lisa pun mengajaknya untuk ngopi. Saat sedang ngopi Mbah Surip, Megan pun curhat jika sedikit pun ia tidak merasa takut saat diserang penyusup dan ia malah ingin beraksi daripada kabur. Tapi untuk kasus mayat Hannah, entah kenapa ia merasakan ketakutan yang tak pernah ia rasakan. Namun di tengah obrolan, tiba-tiba Dave datang dan memberitahu jika ada seorang polisi yang ingin bertemu dengan Megan. Mendengar hal itu, Megan pun bergegas menemui si petugas sementara Dave diminta untuk berjaga sebentar di tempat ini. Rupanya petugas itu adalah sang mantan yang ingin memastikan keadaan Megan. Lantas Megan berkata jika dirinya baik-baik saja, meski akhir-akhir ini sering mengalami keanehan. Sementara Megan dan Andre sedang mengobrol, di saat itu pula Dave yang mulai merasa bete terlihat gabut bermain bola karet. Here comes the pitch. It's a heater. Namun tanpa Dave sadari ada sekelebat sosok melintas di ujung lorong. Hingga sesaat kemudian Dave pun heran saat mendengar suara aneh dari dalam kamar mayat. Dan seperti biasa, nggak kepo nggak horor lah. Sontak Dave pun heran dengan lemari jasad yang kosong. Lalu tiba-tiba my god, apakah Dave akan modar dalam lemari jasad? Beberapa saat kemudian, Megan yang baru kembali pun heran dengan alat-alat yang berantakan serta dengan Dave yang pergi entah kemana. Dave? Di tengah keheranan, tiba-tiba saja Megan mengalami mules dan pengen modal. Lagi asik-asiknya mengenjan, tiba-tiba Megan panik saat mendengar kedatangan seseorang. Dave? Is that you? Astagfirullah. Sontak Megan pun empot-empotan saat melihat Kokod Mehong mengambil bola. Di tengah keheranan, Megan yang penasaran langsung membuka Mbah Bugel untuk mencari tahu penyebab kematian Hannah. Dan ternyata, Hannah dirumorkan mati setelah mengalami kerasukan ekstrim. Dirasa sesuatu yang aneh benar-benar terjadi, Megan pun bergegas mengecek rekaman CCTV. Sontak Megan pun syok parah saat CCTV merekam jasad Hannah merangkak di lorong. Sesaat kemudian, Megan yang panik berusaha mengajak Lisa karena ada sesuatu yang ingin ditunjukkan. Sekembalinya ke kamar mayat, Megan menunjukkan rekaman CCTV yang ia anggap sebagai jasad Hannah yang merangkak dari dalam lemari. Terlebih ia mendapat peringatan dari Louis di mana sebenarnya jasad Hannah tidak benar-benar mati. Namun di tengah penjelasan Megan, tiba-tiba saja Lisa menemukan obat penenang. Ia pun kesal dengan Megan yang masih saja mengkonsumsi obat-obatan. Meski Megan bersumpah tidak meminumnya, Lisa yang kurang percaya meminta Megan untuk fokus pada pekerjaannya dan jangan menyelidiki hal-hal yang di luar Nurul. Lisa pun menganggap jika apa yang Megan lihat dan rasakan hanyalah efek dari sisa kecanduan yang Megan derita. Singkat waktu, Lisa yang ingin udut memutuskan untuk pergi ke rooftop. Tapi tiba-tiba
Malang sekali Lisa pun harus meninggoy setelah merasakan keretak iblis. Kembali pada Megan, ia pun kembali kedatangan Randy dan saat menemuinya, Megan yang tertekan berniat menceritakan sesuatu yang terjadi pada jasad Hannah. Di kamar mayat, Megan berkata jika luka di tubuh Hannah tiba-tiba hilang dan seolah sembuh dengan sendirinya. Ditambah lagi setiap alat yang ingin mendeteksi jasad ini tiba-tiba rusak tanpa sebab. Megan pun menambahkan jika ada seorang pria yang ingin membakar jasad ini dengan alasan jasad Hannah belum sepenuhnya mati. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba saja jasad Hannah mulai beregenerasi. Sesaat kemudian, Randy yang masih dalam tugas langsung pamit dan meminta Megan untuk tetap fokus. Setelah Randy pergi, Megan yang merasa lelah berniat menelpon Andre untuk curhat tentang kesehariannya. Namun tanpa ia sadari, jasad Hannah terlihat hidup dan masuk ke dalam lift. Baru saja akan OTW, Randy pun heran dengan sesuatu yang ia lindas. Namun saat dicek, ia pun heran karena tak menemukan apapun. God damn it. Sementara itu, Megan yang kembali mengecek CCTV langsung panik saat melihat Hannah pergi ke arah parkiran. Dirasa Randy dalam bahaya, ia pun bergegas mengeceknya. Beberapa saat kemudian, Megan yang tiba di parkiran langsung mencari keberadaan Randy. Oh my god, malang sekali. Randy yang sedang mencari nafkah pun meninggoy digencet ambulan. Di tengah rasa syok, tiba-tiba Andre menelpon jika Louis berhasil kabur dari polsek. Sesaat kemudian, Louis yang berhasil kabur meminta Megan untuk mengeluarkan jasad Hannah. Dan setelah dicek, Megan diberitahu jika Hannah akan terus beregenerasi setelah berhasil menghabisi seseorang. Dan warna biru di mata menandakan tanda dari kutukan si iblis. Mendengar hal itu, Megan pun berkata jika kali ini ia mempercayai Louis. Di tengah kesedihan, Louis pun bercerita jika sebenarnya Hannah adalah putrinya yang mengalami kerasukan ekstrim. Namun entah jenis apa, beberapa kali dilakukan pengusiran setan, Hannah tak pernah sembuh dan iblis itu selalu bersemayam dalam tubuhnya. Hingga pada pengusiran setan yang terakhir, ia pun menyadari jika Hannah tidak akan pernah sembuh hingga ia terpaksa menghabisinya. Tapi ternyata teror tak pernah berhenti hingga tubuh anaknya ini benar-benar musnah. Dengan begitu, satu-satunya cara untuk melenyapkan si iblis yaitu dengan cara membakar inangnya menjadi abu. Sesaat kemudian, Megan dan Louis berencana untuk segera melenyapkan jasad Hannah. Malang sekali akibat kebanyakan cincong, Louis hangus dimandikan api kremasi. Di tengah kepanikan, Megan yang tak sanggup menghadapi si iblis memutuskan untuk kabur mencari bantuan. Saat keluar dari lift, Megan yang panik malah menderita bengek ekstrim. Sementara itu, Andre yang tiba di parkiran langsung syok saat melihat jasad Randy yang dicium ambulan. Lantas Andre langsung meminta backup. Kembali pada Megan yang bengek. Namun tanpa ia sadari, saat ini Megan terkurung dalam lemari jasad. Tak lama kemudian, Andre malah bertemu dengan satpam subur yang sedang mencari Dave. Lantas untuk berjaga-jaga, mereka pun bekerja sama melakukan pencarian.
Saat berhasil keluar, Megan memberitahu semua orang untuk segera keluar dari tempat ini. Oh my God! Come on! Setelah korban terakhir didapatkan, Hannah kembali sembuh total. Dan kini dengan kekuatannya yang semakin overpower, Hannah berniat menghabisi Andre. Untung saja Megan yang mempunyai keberanian berhasil melumpuhkan Hannah. Kemudian, Megan bergegas mengajak Andre pergi dari tempat ini. Namun saat akan masuk lift, Megan pun teringat jika jasad Hannah harus segera dimusnahkan. Ia pun meminta Andre untuk mencari bantuan. Akhirnya, meski sempat panik, Megan pun berhasil melenyapkan si iblis. Dirasa situasi sudah aman, Megan yang lelah memutuskan untuk beristirahat sambil menunggu bantuan. Singkat waktu 2 bulan kemudian, seperti biasa Megan mengawali harinya dengan berjogging. Ia pun merasa bersyukur karena kini ia mulai sembuh dan tidak lagi merasakan ketergantungan, di mana dengan berolahraga bisa menjauhkannya dari narkoboy. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup mengerikan bukan? Megan si mantan polwan harus bekerja sebagai penjaga kamar mayat akibat dipecat setelah memakai narkoboy. Namun kengerian mulai ia rasakan setelah menangani jasad Hannah yang tewas akibat melakukan ritual pengusiran setan. Teror demi teror terus terjadi hingga mengakibatkan beberapa rekannya meninggoy. Namun di akhir cerita, Megan berhasil melenyapkan si iblis di tubuh Hannah. IMDb untuk film ini adalah 5,2 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Possession of Hannah Grace. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.